Bantuan langsung tunai dana desa tahun 2021 itu sangat menarik untuk kita bahas karena diharapkan pelaksanaannya dipercepat dan kriteria-kriterianya sudah ada lebih jelas. Yang pasti, bantuan langsung tunai dana desa ini langsung selama tahun 2021 dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-12. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang dana desa untuk bantuan langsung tunai tahun 2021 bersama kawan desa channel. Terima kasih dukungannya kepada kawan desa channel. Untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, kawan yang belum bisa subscribe, nyalakan loncengnya untuk memperoleh dari kawan desa channel tentang pengelolaan dana desa dan Discodes. Pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2021 diharapkan dipercepat pelaksanaannya sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang percepatan penggunaan dana desa tahun 2021. Di mana dalam surat tersebut, dana desa untuk bantuan langsung tunai atau BLT dan padat karya tunai desa atau PKTD. Bantuan langsung tunai desa dana desa pada tahun 2021 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per keluarga penerima manfaat atau KPM dan berlaku sejak Januari 2021. B. Pemerintah desa melakukan validasi data KPM, baik untuk kepentingan pengurangan karena sudah tidak berhak menerima maupun penambahan karena ditemukan keluarga yang memenuhi syarat tetapi belum menerima jaringan pengaman sosial. Ini untuk Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020. Sedangkan menurut Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa, bantuan langsung tunai dana desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Di sini sudah dijelaskan ya, bahwa kriterianya itu disepakati dan nanti hasil pendataan dari berdasarkan kriteria itu diputuskan melalui musyawarah desa. Jadi seandainya ada penerima KPM penetapannya tidak melalui musyawarah desa, itu sudah menyalahi aturan, apalagi tidak sesuai dengan kriteria yang telah disepakati. Namun ada kriteria minimal yang nantinya diberikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020. Di sana ada kriteria minimal untuk penerima bantuan langsung tunai dana desa. Nah, di sini ini untuk bantuan langsung tunai dana desa ini merupakan prioritas penggunaan dana desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa. Diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa, yaitu mewujudkan desa sehat sejahtera melalui desa aman COVID dan mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa. Selanjutnya dalam PMK, dalam Peraturan Menteri Keuangan yang sebagaimana tadi kita sebutkan, Nomor 222 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa. Di sana dijelaskan bahwa bantuan langsung tunai desa, selanjutnya disebut dengan BLT desa, adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Penggunaan dana desa diprioritaskan pasal 38 dalam PMK. Dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa. Ayat 2-nya, pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa jaringan pengaman sosial, padat karya, tunai, pemberdayaan ekonomi, mikro, kecil, dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui badan usaha milik desa. Ayat 4, jaringan pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi, berupa bantuan langsung BLT desa, menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa. Nah, BLT dana desa ini berarti harus dianggarkan terlebih dahulu karena dia yang diprioritaskan sebagai prioritas utama dalam penggunaan dana desa. Selanjutnya, di sini pasal 39, pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan
BLT desa sebagaimana dimaksud dalam ayat tadi di atas 38 ayat 4. Jadi BLT desa itu harus, di sini diharuskan, mewajibkan, menganggarkan dan melaksanakan BLT desa tersebut. Kalaupun tidak ada, nantinya juga ada ketentuan lanjutannya. Kemudian ayat 2, BLT desa sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut. Ini kriteria minimal ya, paling sedikit. A. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Di sini kata kuncinya berdomisili di desa bersangkutan. Jadi kalau misal ada keluarga miskin atau tidak mampu, tapi mereka tunawisma di desa tersebut, mereka tidak bisa dimasukkan sebagai kriteria penerima manfaat dari BLT desa di desa tersebut. Jadi yang diperoleh minimal keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Kemudian B. Tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan atau PKH, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Nah, program bantuan sosial pemerintah lainnya di sini, ini adalah program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau misal ada penerima bantuan sosial dari kabupaten atau provinsi berupa bantuan sosial pangan, sembako, itu bisa dimasukkan sebagai kriteria karena mereka jika tidak menerima dari bantuan dari pemerintah pusat. Oh ya, yang A tadi di sini kan kuncinya berdomisili di desa bersangkutan. Berarti di sini tidak diharuskan KTP tersebut di desa tersebut. Maksudnya bukan nggak harus mewajibkan bahwa keluarga tersebut ber-KTP di desa tersebut, tapi mereka tinggal di desa tersebut. Oke. Yang ketiga, dalam hal keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud ayat 2 merupakan petani, BLT desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk. Ini ya. Nah, kemudian rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Jadi kepala desanya nanti saat menetapkan keluarga penerima manfaat BLT dana desa, dia nanti akan dikelompokkan jenis pekerjaannya. Misal ada yang buruh tani, buruh bangunan, misal juga ada supir atau apa, diklasifikasikan berdasarkan pekerjaan. Karena nantinya di pusat sepertinya akan dilihat efeknya ke masing-masing kelompok pekerjaan. Yang kelima, pendataan keluarga penerima BLT desa mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Kementerian Sosial. Nah, ini DTKS di sini sebagai mempertimbangkan karena DTKS di sini belum update. Sebagian besar kemarin permasalahan BST itu DTKS-nya masih belum diupdate, masih berupa data dari tahun 2015. Selanjutnya, nah ini yang penting, besaran bantuan langsung tunai desa ditetapkan sebesar Rp300.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke-12 per keluarga penerima manfaat. Nah, dari sini sebagai pengelola keuangan desa bisa melihat bahwa kita harus menganggarkan sebesar Rp300.000 per KPM kali 12 bulan, karena dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-12. Nah, itulah besaran BLT desa yang harus dianggarkan oleh desa. Kemudian pembayaran BLT desa dimaksud pada ayat 6 dilaksanakan selama 12 bulan
mulai bulan Januari. Sudah dapat disimpulkan bahwa BLT desanya itu selama 1 tahun penuh. Untuk mekanisme dan penyaluran dana desa dan BLT desa bisa dicek di video simulasi terkait PMK 222 tahun 2020 pengelolaan dana desa ya. Selanjutnya, atas yang sudah kita bahas di depan, kita akan melakukan penganggaran BLT desa dalam Siskudes-nya. Kita masuk ke Siskudes ya, kemudian kita masuk dari data entry penganggaran. Kemudian isi data anggaran. Kenapa kita langsung di sini? Karena bisa saja di RPJMD belum direncanakan dan perencanaan dan penganggaran di Siskudes masih bisa. Istilahnya tidak mewajibkan RPJMD-nya harus diisi. Di sini kita harus memasukkan kegiatan dari BLT desa tersebut. Oke, kita masuk ke kegiatan. Kemudian kita masuk ke bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Kemudian sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2020 penanggulangan COVID di desa melalui anggaran APBD, tunjuknya itu penganggarannya BLT BTT penanggulangan COVID-19 dianggarkan pada bidang penanggulangan bencana sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2020 bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin dengan berpedoman sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 bantuan langsung tunai dana desa sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 dianggarkan pada subbidang keadaan mendesak desa, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan akibat wabah COVID-19. Misalnya berupa bantuan bahan pangan bagi masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan dan atau BLT bagi masyarakat miskin dengan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dari situ kita berpegang, kita masuk ke bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Kita tambahkan kode subbidang di subbidang keadaan mendesak, kita pilih, kemudian kita simpan, kita masukkan kegiatannya, kita tambahkan kode kegiatan penanganan keadaan mendesak, kita pilih. Nah, lokasi kita masukkan desa simulasinya, waktunya 12 bulan, karena untuk BLT desa ini dilaksanakan selama 1 tahun, yaitu 12 bulan. Kemudian untuk waktunya, sebagai simulasi yang kita bahas sebelumnya, itu KPM BLT-nya itu sebanyak 70 jiwa. Kemudian kebutuhan BLT-nya itu ada 252 juta per tahunnya, dan per bulannya 21 juta. Jadi di sini kita masukkan saja sesuai pagunya, yaitu 252 juta rupiah. Kemudian nama pelaksananya kita pilih, misal Juni Astuti, yaitu Power Kesejahteraan. Keluarannya penyaluran BLT Desa 2021. Volume keluaran ini kita sebutkan langsung berapa jumlahnya, ada 12 bulan, kita langsung aja 70, kita kalikan 70 kali 12 kali. Dan kemudian karena ini dianggap dibiayai oleh dana desa, kita harus masukkan paket kegiatannya nanti biar pada waktu keluaran dana desa itu bisa muncul, maka kita masukkan paket kegiatannya dengan cara kita double klik di nama kegiatannya. Oke, kita tambahkan paket kegiatannya, yaitu kita tambah di sini, tambah isi nama paketnya penyaluran BLT
Desa 2021. Ini paketnya, nilainya langsung aja. Sumbernya dana desa, pola kegiatannya swakelola, kemudian sifat kegiatannya non fisik lainnya, target output kita pilih outline output, ini ada KK, BLT KK kita pilih, berarti dibutuhkan jangan 70 ya, ini kalikan 12. 840. Kita simpan. Lokasinya. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke belanja untuk menyusun rapnya. Kita tambahkan, kita masuk belanja kegiatan bidang penanggulangan bencana, kemudian penanganan keadaan mendesak, penyaluran BLTDD. Kita masukkan rapnya, kita tambah, kita pilih belanja tidak terduga. Oke, kita simpan. Kemudian kita masukkan rap rincinya, kita tambahkan urutan bersama ke satu. Sini kita rincikan per bulannya aja biar lebih gampang. Oke, kita penyaluran BLT desa bulan 1, jumlah satuan 10 KK, kemudian harga satuannya itu Rp300.000. Oke, seperti ini kita simpan. Kemudian kita lanjutkan sampai dengan bulan ke-12. Setelah kita masukkan semuanya selama 12 kali untuk 12 bulan, di sini total anggarannya itu 252 juta sesuai dengan perhitungan kita di simulasi. Di sini belanja tidak terduganya juga 12 juta. Kita cetak bagaimana rapnya. Ini rapnya seperti ini, kita buat untuk per bulan karena pada pencairan atau penyaluran BLT desa tahun 2021 juga dilakukan per bulan, dan tahapannya itu dilakukan pemotongan dari dana desa yang disalurkan. Oke, jadi untuk proses penyalurannya bisa dilihat atau dipahami di video simulasi PMK 222 tentang pengelolaan dana desa. Di sana akan terlihat simulasi bagaimana penyaluran dana desanya dan BLT desanya. Oke kawan desa, begitulah tadi proses penganggaran bantuan langsung desa untuk tahun 2021 dalam Siskudes versi 203. Jangan lupa kawan desa untuk subscribe dan dukung kawan desa channel ini dengan nyalakan loncengnya agar kalian mendengar atau mendapat update dari kawan desa channel ini. Jika ada permasalahan atau kurang jelas bisa dicoret di komentar. Salam maju bersama kawan desa channel. Iya.